Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ustazah Mila dengan pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ayah bunda juga sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Ustazah di sekolah juga sehat. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa normal kembali dan kita bisa berjumpa seperti dulu lagi. Anak-anak masih ingat materi pada pelajaran yang kemarin, pelajaran 1 tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang pembelajaran negara-negara tetangga kita Asia Tenggara. Sekarang dengan Ustazah Mila masuk pada materi pelajaran 2, yakni perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Dalam hal ini akan kita pelajari, kita simak buku paket IPS-nya mulai dari sub pokok bahasan yang pertama, yaitu perubahan sosial budaya dan modernisasi. Bila dikaitkan dengan materi pelajaran yang pertama, kemarin yang telah disampaikan oleh Ustadz Taufik, yaitu masuk pada materi kali ini pada gejala sosialnya. Sebelum kita lanjutkan materinya hari ini, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan doa di dalam hatinya masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat. Kita lanjutkan pelajaran kali ini. Mohon anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat, tolong ambil buku paket IPS-nya, buka halaman 43. Tolong ya anak-anak, buku paketnya dibaca dan diberi garis bawah pada kata-kata atau kalimat yang penting. Pasti kalian menemukan. Yang pertama, di halaman 43, materinya tentang pengertian perubahan sosial budaya. Di antaranya, pengertiannya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan nilai-nilai, sikap, perilaku, dan tata cara kehidupan masyarakat dari zaman tradisional menjadi zaman modern. Apa anak-anak pengertian dari perubahan sosial budaya? Diulangi lagi sama Ustazah. Tolong disimak tulisan di video itu dan juga disimak di buku paketnya halaman 43, pengertian sosial perubahan sosial budaya di garis bawah, yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan nilai-nilai, sikap, perilaku, dan tata cara kehidupan masyarakat dari zaman tradisional menjadi zaman modern. Apakah anak-anak hebat sudah paham pengertian
kata atau zaman tradisional dan modern, perbedaannya? Tolong digaris bawah pengertiannya, ada di halaman 43 itu. Bedanya antara zaman tradisional dengan zaman modern. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau sudah, Ustazah lanjutkan dengan sub pokok bahasan yang kedua dari perubahan sosial budaya dan modernisasi adalah penyebab perubahan sosial budaya. Di antaranya ada 6. Yang pertama, penyebab perubahan sosial budaya adalah tentang keadaan penduduk. Maksudnya, keadaan penduduk itu dengan adanya pertambahan atau berkurangnya penduduk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bila bertambah, akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pokok manusia yang ada 3. Ayo, masih ingat kebutuhan pokok manusia ada 3? Sudah diterangkan di kelas 5. Siapa yang masih ingat 3 kebutuhan pokok manusia yang biasanya disingkat dengan huruf SPP? Kebutuhan pokok manusia biasa kita ingat, kita singkat dengan huruf SPP. Tolong, kalau yang belum paham, dibaca dan digarisbawahi bukunya di halaman 45. Apa anak-anak SPP itu? S-nya adalah sandang, P-nya adalah pangan, P yang kedua adalah papan. Bisa dibalik. SPP yaitu sandang, pangan, papan. Sudah jelas sampai di sini? Ustazah lanjutkan ya. Bila perubahan sosial yang berkurangnya penduduk, desa banyak yang ke kota, maka akan terjadi kekurangan tenaga kerja, sehingga tanah pertanian yang ada di desa tidak ada yang mengerjakan. Kemudian penyebab perubahan sosial budaya yang kedua yaitu penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik dalam masyarakat yang ada di halaman 48. Tolong dibaca. Kemudian yang keempat, penyebabnya adalah keadaan alam. Keadaan alam ini materinya bisa dipahami di halaman 46 dan 47. Tentang bencana alam. Kemudian yang kelima, adanya penyebabnya peperangan. Di buku paket kalian ada di halaman 47 yang awal. Awalnya manusia itu hidupnya normal anak-anak, baik-baik saja. Tapi kalau ada peperangan, ada masalah, maka menyebabkan jadi tidak normal. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, serta kekurangan akibat adanya perang yang biasanya
dulunya kaya raya, aman, tentram, ada perang, jadi hartanya berantakan, hidupnya bisa terasingkan karena adanya perang. Penyebab yang terakhir atau nomor 6 adalah kebudayaan lain. Kebudayaan lain bisa mempengaruhi interaksi perubahan masyarakat melalui perdagangan, bisa media massa atau tayangan-tayangan yang ada di televisi. Makanya kalau lihat televisi, lihatlah berita-berita yang baik. Yang kurang baik jangan dilihat atau jangan ditiru. Pokok pembahasan yang ketiga dari perubahan sosial budaya dan modernisasi adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini bentuk-bentuk perubahan sosial ada 6 juga. Yang pertama, tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tolong dibuka dan dipahami serta digaris bawah ada di halaman buku paket kamu 48 sampai 49. Merupakan ilmu yang sangat baik. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan pondasi untuk kemajuan bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Maka kalian semua harus semangat belajar, walaupun kondisi sekarang kurang kondusif. Bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu informasi dan komunikasi. Tolong dipahami dan digaris bawah serta dibaca di halaman buku paket kamu 49 sampai 50. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu transportasi. Ada di halaman 51. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang keempat yaitu tentang teknologi produksi. Di situ ada 2 pembagian. Teknologi produksi bahan makanan yang ada di halaman 52 sampai 53 serta teknologi produksi bahan pakaian ada di halaman 53 sampai 54. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang kelima yaitu tentang peran wanita atau emansipasi wanita. Tolong dibaca dan digarisbawahi, yang penting ada di halaman 54 sampai 55. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang gaya hidup. Di situ ada di halaman 56 buku paket kalian. Sampai di sini, siapa yang belum paham materi IPS kali ini? Sekali lagi Ustazah tekankan, materi IPS itu pemahamannya harus banyak membaca dan membacanya dengan difahami serta senang mendengarkan berita-berita yang positif. Bila sudah bisa dipahami, kita akhiri materi pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semoga kita dapat memahami pelajaran yang telah Ustazah sampaikan. Selamat untuk anak-anak hebat. Semoga kalian bisa menjalankan pembelajaran di rumah ini dengan happy dan semangat. Akhirnya
Ustazah akhiri untuk pembelajaran materi bab 2 poin A. Tolong disimak dan dibaca kembali di halaman 43 sampai 56. Kemudian nanti kerjakan tugas kegiatan pribadi di halaman 57. Selamat happy. Semangat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.